Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiningsih dari SD Mutiara Hati, Kota Tangerang, Banten. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana strategi coaching dapat memberdayakan pendidik di satuan pendidikan. Rapor pendidikan SD Mutiara Hati tahun 2023 untuk indikator kualitas pembelajaran capaiannya turun 2,09 dibanding tahun sebelumnya. Beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajaran, refleksi, dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Sesuai Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, peran kepala sekolah adalah mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi, banyak belajar, membaca, kemudian cari informasi sebagai ilmu yang nantinya tidak hanya untuk diri sendiri tetapi berbagi kepada yang lain, dan meningkatkan kualitas proses serta hasil belajar peserta didik. Dari situasi dan tantangan itu, saya mulai berefleksi. Sudahkah kepemimpinan saya ini berdampak? Sudahkah saya memberdayakan potensi setiap pendidik? Maka saya mencoba memetakan potensi para pendidik dengan memprogramkan kegiatan coaching kalibrasi dan refleksi. Sebelum coaching kalibrasi, saya mengajak pendidik untuk melakukan penilaian diri atau self-assessment. Jadi silahkan menilai dirinya sendiri bagaimana pemahaman kita dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di sini bisa dilihat, saya sudah berikan di WA group kita. Selanjutnya, hasil penilaian diri itu didiskusikan pada coaching kalibrasi. Coaching kalibrasi. Coaching kalibrasi dapat dilakukan saat membicarakan kemajuan pengembangan diri coach, saat coach melakukan penilaian kinerja, atau saat akan melakukan penyesuaian ulang sebuah kriteria. Berikut percakapan coaching kalibrasi dengan alur Tirta. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Berarti tujuan Pak Gigi untuk coaching kita hari ini, Pak Gigi ingin memperoleh apa? Memperoleh informasi tentang asesmen tersebut dan pelaporannya nanti ke orang tua bagaimana. Oke, apa yang sudah Pak Gigi lakukan untuk bisa memahami asesmen pembelajaran di L5 ini? Melihat kegiatan dari masing-masing anak, dari individu-individu tersebut, kemudian ya dinilai sesuai dengan indikator yang sudah disusun. Tadi ada beberapa rencana aksi yang ingin Pak Gigi lakukan untuk memahamkan cara pengolahan proyek ini. Di antaranya adalah berdiskusi dengan saya, kemudian akan belajar ya di PMN topik pelatihan mandiri proyek wakil pelajar Pancasila ini, dan mengikuti webinar ini. Ada lagi tidak yang Pak Gigi mau lakukan supaya lebih paham? Mungkin sementara itu cukup sementara. Dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Sudah pasti melakukan. Sebelum komunikasi biasanya dengan rekan sejawat terlebih dahulu, kemudian fasilitator ya di proyeknya ya. Nah, dari rencana aksi yang mau Pak Gigi lakukan, mana yang mau lebih dulu Pak Gigi akan laksanakan? Dengan Bunda Hesti. Karena dengan rekan sejawat itu sudah. Sudah. Ya. Kapan kira-kira Pak Gigi mau melakukan diskusi dengan saya? Mungkin pekan depan di hari Senin. Apa yang bisa mendukung Pak Gigi untuk bisa mewujudkan rencana aksi ini? Kalau dengan sudah satu pemahaman, insya Allah itu yang bisa menyelesaikan diskusi. Jadi Pak Gigi juga butuh dukungan dari rekan sejawat ya, supaya bisa memahami asesmen. Pak Gigi, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya. Mudah-mudahan nanti P5-nya berhasil ya, dan Pak Gigi juga bisa melakukan penilaian sesuai dengan indikator. Sudah selaras antara indikator dengan asesmennya, dan bisa melaporkan kepada orang tua dengan bertanggung jawab. Coaching refleksi. Coaching refleksi dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi dan profesional guru melalui percakapan reflektif yang dilakukan.
Berikut percakapan coaching refleksi dengan Alur Tirta. Bunda Amel, dari sesi pembicaraan kita hari ini, Bunda Amel ingin memperoleh apa nih? Dilihat dari rapor pendidikannya yang usia pendidikan sekolah kita itu mengalami penurunan yang cukup drastis di bidang literasi, dan saya sebagai guru sentra sains ingin sekali membantu sekolah. Salah satunya dengan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat literasi mereka. Kondisi di kelas saat ini bagaimana kemampuan anak-anak literasinya? Ketika mereka dihadapkan dengan teks yang terlalu banyak, mereka itu tidak cukup tertarik untuk membacanya. Jadi memang harus dikorelasikan dengan gambar atau media-media lain, tidak hanya buku saja. Apa rencana Bunda Amel untuk mengatasi permasalahan tadi kemampuan literasi anak-anak di kelas? Mereka bisa melakukan main peran. Jadi mereka bermain peran dengan planet yang mereka pilih saat itu, dan mereka diminta untuk membawa alat atau benda apapun yang mewakili planet tersebut. Misalnya planet Uranus, karena berwarna biru mereka akan membawa selendang biru atau jas hujan berwarna biru, dan itu akan membuat mereka merasa tertarik untuk memperdalam atau menyampaikan informasi yang sudah mereka dapat. Menurut Bunda Amel, indikator keberhasilan yang akan jadi tolak ukur Bunda Amel apa? Yang pertama, peserta didik itu bisa menyampaikan informasi yang mereka dapatkan secara lugas, jelas, tanpa keraguan. Dari kegiatan yang Bunda Amel mau rancang ini, apa dukungan yang Bunda Amel butuhkan dari sekolah kita? Untuk informasi sudah cukup banyak tersedia di perpustakaan, dan untuk permainan-permainan juga sebenarnya sudah ada, tapi saya masih memerlukan alat peraga yang... Ya Bunda Amel, dari sesi diskusi kita hari ini, apa yang Bunda Amel sudah peroleh? Saya jadi tahu lebih teknisnya gitu, tujuannya setiap rencana-rencana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ternyata kegiatan yang saya lakukan ini bisa loh untuk membantu sekolah untuk meningkatkan literasi pada rapor pendidikan. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bunda Amel nanti lakukan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk satuan pendidikan kita ya. Alhamdulillah, kemarin sesi coaching kemarin dengan Bunda Resti, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Ternyata coaching itu lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat, sangat bermanfaat sekali. Karena coaching itu seperti diskusi apa permasalahan yang kita hadapi, kemudian disampaikan, kemudian solusinya pun ternyata kita sendiri yang menyampaikan. Dengan coaching, kalibrasi, dan refleksi, saya jadi paham bahwa setiap pendidik memiliki potensi untuk berkembang. Dengan coaching, saya jadi dapat mempraktikkan dan mengasah keterampilan-keterampilan coaching agar menjadi pemimpin yang memberdayakan. Saya Resti Ningsih dari SD Mutiara Hati, Kota Tangerang, Banten.